Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nisa Permatasari dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Di sini akan menjelaskan tentang biolistrik yang berhubungan dengan sel saraf dan jantung. Materi yang saya akan bahas yang pertama adalah apa itu sel saraf atau neutron? Sel saraf atau neutron adalah unit struktural dengan fungsional dasar dari sistem saraf. Mereka merupakan sel khusus yang memiliki kemampuan untuk menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke berbagai bagian tubuh. Setiap neutron terdiri dari beberapa komponen penting yang berperan dalam pengelolaan dan transmisi informasi. Sel saraf bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, bergerak, dan melakukan berbagai aktivitas. Tanpa adanya sel saraf, fungsi sistem saraf akan terganggu. Berdasarkan dari sebuah artikel menjelaskan bahwa dalam otak manusia terdapat 85 miliar neutron dan masih akan berkembang seiring bertambahnya usia. Kalian tahu tidak struktur sel saraf itu apa saja? Secara garis besar, sel saraf terdiri dari 3 bagian yang membentuk struktur saraf. Adapun penjelasan bagian-bagian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada badan sel atau soma. Badan sel juga sering disebut sebagai soma, yang merupakan bagian utama dari sel saraf. Soma adalah bagian yang mengandung inti sel atau nukleus dan berbagai organ sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom. Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Selain itu, fungsi penting lainnya dari badan sel adalah memproduksi neutron transmitter, yaitu zat kimia yang memungkinkan neutron untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut pendek yang bercabang yang menyebar dari soma. Fungsi dendrit dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lainnya atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Dendrit memiliki banyak tonjolan pendek dan bercabang yang disebut dengan dendritic spines yang dapat memperluas permukaan dendrit untuk menerima sinyal dan informasi dari neuron sekitar. Yang ketiga ada akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel dan bertindak sebagai jalur penghantar sinyal ke sel saraf lainnya. Biasanya terdapat 1 akson per neuron dan panjangnya dapat bervariasi dari beberapa mikrometer hingga 1 meter. Memiliki fungsi mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut dengan terminal akson. Dari sinilah sinyal tersebut kemudian ditransmisikan ke neuron lainnya. Jika terjadi gangguan akson seperti difusi aksonal, injury, maka tubuh akan kehilangan kesadaran, amnesia, kesulitan bicara, hingga kehilangan kemampuan motoriknya. Sel saraf adalah sel yang memiliki fungsi kompleks pada tubuh manusia. Adapun fungsi sel saraf yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada penghantar sinyal listrik. Yang kedua, integrasi informasi. Yang ketiga, pengendali gerakan. Yang keempat atau terakhir, penyimpanan dan pemrosesan informasi. Kalian tahu jenis-jenis sel saraf? Sel saraf dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan peran mereka dalam sistem saraf. Untuk lebih jelasnya, penjelasan jenis-jenis sel saraf adalah sebagian berikut. A. Neuron sensorik. Neuron sensorik juga dikenal sebagai sel saraf aferen, bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh
Mereka mengubah rangsangan ini menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diproses lebih lanjut. Neuron sensorik memungkinkan manusia untuk merasakan rangsangan seperti suhu, sentuhan fisik, suara, dan cahaya. Yang selanjutnya ada B. Neuron motorik. Neuron motorik adalah sel saraf eferen, adalah sel yang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot-otot dan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Sel saraf ini berperan dalam mengkoordinasikan gerakan dan respon motorik tubuh. Neuron motorik memicu kontraksi otot yang diperlukan untuk bergerak, melakukan aktivitas fisik, dan merespon rangsangan yang diterimanya. Yang selanjutnya ada neuron penghubung atau interneuron. Neuron penghubung atau neuron konektor berada di antara neuron sensorik dan motorik. Mereka bertindak sebagai penghubung atau penyambung antara dua neuron tersebut dalam jaringan syaraf, sehingga memungkinkan koordinasi yang tepat antara neuron sensorik dan motorik. Yang selanjutnya sinyal listrik dari otot atau elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyaknya unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25-2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai dari potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melalui motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Rekaman potensial aksi di satu sel otot diperlihatkan secara skematis di GBR 9,9.6b. Pengukuran semacam ini dilakukan dengan menggunakan sebuah elektrode yang sangat halus atau mikroelektroda yang dimasukkan melalui membran otot. Yang selanjutnya penjelasan sinyal listrik dari jantung, elektrokardiogram. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh sinyal listrik yang dilewati oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sonoatrium atau SA atau petacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit, namun kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah dari ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrion ventricle atau AF yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru-paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini berulang kembali. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan menimbulkan potensi listrik di kulit. Elektrokardiogram atau
EKG adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai lokasi di permukaan. Selanjutnya ada bagian-bagian jantung, yaitu yang pertama ada pulmonalis trunk, yaitu membawa darah kotor dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Yang selanjutnya ada katup pulmonalis, mengantarkan darah rendah oksigen dan kaya karbon dioksida dari ventrikel kiri pembuluh darah yang masuk ke paru-paru. Terus ada atrium anteri pulmonalis dextra, memberikan suplai darah untuk paru-paru kanan. Selanjutnya ada vena pulmonalis dextra, membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru kanan kembali ke jantung. Selanjutnya ada atrium dextra, memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke semua jaringan, sel, dan organ tubuh. Selanjutnya ada katup tricuspidalis, yaitu memisahkan atrium dextra dan ventrikel dextra untuk mengalirkan darah sedekat oksigen dari atrium ke ventrikel dextra. Selanjutnya ventrikel dextra menerima darah dari anteri dextra dan membawa ke paru-paru. Selanjutnya vena cava inferior membawa darah dari tungkai, kaki, perut, dan panggul kembali ke jantung. Selanjutnya ada descending aorta, bertanggung jawab untuk menyuplai darah ke perut, dinding dada, dan dua kaki. Selanjutnya ada aorta, mengumpulkan darah yang menghantarkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada arteri pulmonalis, mengangkut darah yang asalnya dari jantung menuju paru-paru. Selanjutnya ada vena pulmonalis sinistra, mengumpulkan darah yang telah melewati pertukaran gas di paru-paru dan mengembalikannya ke jantung. Selanjutnya ada atrium sinistra, menerima darah yang berasal dari paru-paru, mengandung oksigen dan membawanya ke ventrikel kiri. Selanjutnya ada katup aorta, yaitu membuka jalan untuk darah mengalir ke ventrikel sinistra. Lalu dari ventrikel sinistra menuju aorta, dari aorta menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada katup bicuspidalis, yaitu mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke atrium sinistra dan ventrikel sinistra, lalu ke ventrikel sinistra. Selanjutnya ventrikel sinistra menerima darah dari arteri sinistra, membawanya ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada intervestibular septum, yaitu memisahkan antara ruang ventrikel. Ini ada dua jenis sel mengontrol detak jantung. Yang pertama ada sel pengantar membawa sinyal listrik. Yang kedua ada sel otot mengontrol kontraksi jantung. Selanjutnya ada sistem konduksi jantung, mengirimkan sinyal untuk memulai detak jantung. Ini juga mengirimkan sinyal yang memberitahu berbagai bagian jantung untuk rileks dan berkontraksi. Proses kontraksi dan relaksasi ini mengontrol aliran darah melalui jantung dan ke seluruh tubuh. Setiap detak jantung terdapat impuls listrik yang dikirimkan oleh sistem konduksi jantung dan dialirkan pada bagian-bagian tertentu. Adapun cara kerja sistem konduksi jantung adalah sebagian berikut. Yang pertama ada nodus SA, mengirimkan sinyal listrik menuju atrium jantung. Yang selanjutnya atrium jantung yang menerima sinyal listrik tersebut akan berkontraksi. Selanjutnya ada nodus AF, akan menunda pengiriman sebagian sinyal listrik sampai atrium, selesai memompa darah ke ventrikel jantung dan memastikan tidak ada darah yang tersisa di atrium. Selanjutnya sebagian sinyal listrik tersebut akan dibawa oleh atrioventrikular bundle menuju Purkinje fiber guna memberikan perintah pada ventrikel untuk berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada perbedaan antara otot polos, otot lurik, serta otot jantung yang berdasarkan dari bentuk, jumlah inti sel, dan cara kerja. Yang pertama dari bentuk. Otot polos terbentuk dari sel-sel otot penyusun yang mempunyai bentuk seperti gelondongan dan
pada bagian ujungnya cenderung runcing. Kemudian otot lurik yaitu otot yang berbentuk silindris maupun serabut. Adapun jika disebut sebagai otot lurik karena jika dilihat dari menggunakan mikroskop akan terdapat garis gelap terang pada serabut otot ini. Sementara itu, otot jantung merupakan otot pembentuk organ jantung. Jaringan ini apabila diamati dengan mikroskop memiliki struktur yang mirip dengan otot lurik, yaitu silindris tetapi bercabang-cabang. Selanjutnya, perbedaan ketiga otot tersebut berdasarkan jumlah inti selnya. Otot polos memiliki inti sel sejumlah 1 berada di tengah bagian. Untuk otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di pinggir, sedangkan otot jantung terdapat banyak inti sel yang terdapat di tengah serabutnya. Yang terakhir atau yang ketiga adalah cara kerjanya. Cara kerja otot polos yaitu dengan gerakan yang dilakukan secara tidak sadar. Otot polos bekerja lambat tetapi teratur dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot lurik dapat bereaksi dengan cepat apabila terdapat sesuatu rangsangan. Namun otot ini memiliki ketahanan kerja yang rendah. Otot lurik termasuk jenis otot yang bergerak sadar. Salah satu contoh otot yang menempel pada rangka. Sedangkan otot jantung adalah otot yang termasuk jenis otot yang tidak sadar. Otot ini cepat bereaksi dengan cepat, tapi memiliki ketahanan kerja sedang. Contohnya yaitu otot di jantung. Sekian penjelasan saya mengenai biolistrik pada sel saraf dan jantung. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.